Siap, gerak. Belakang depan, gerak. Belakang diluruskan. Mas Rafa. Tegak, gerak. Kesempatan yang kamu miliki. Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Masa depan adalah
Nah, kemarin kita sudah belajar apa ya? Apa? Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Iya, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Hari ini, kenapa Bu kok ada gambar ini Bu? Nah, hari ini kita akan belajar keseimbangan ekosistem, terutama ekosistem ada di sawah. Contohnya ini, ada padi. Padi itu sebagai produsen. Produsen itu apa? Penghasil. Nah, produsen itu dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen satu siapa? Tikus. Padi dimakan tikus. Nah, tikus dimakan siapa? Dimakan ular. Ular mati dimakan elang. Terus elang mati di pengurai jadi apa nih? Jamur. Tujuan pembelajaran pada ini diharapkan anak-anak nanti mampu menemukan kosakata baru dalam teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menemukan pikiran pokok sebuah paragraf pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu membuat peta pikiran berkaitan dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan pemikiran sendiri dengan benar. Yang keempat, siswa nanti dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan tepat. Yang kelima, anak-anak nanti diharapkan dapat menelaah penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang terakhir, siswa mampu membuat market. Nah, nanti anak-anak membuat market tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem yang benar. Ekosistem nanti kan ada dua yang kita pelajari, ekosistem sawah dan sama ekosistem kebun. Nanti anak-anak membuat itu. Nah, coba sekarang diperhatikan. Yuk kita untuk kegiatan literasi kita. Mari kita membaca, coba dibaca dulu ya. Ayo membaca, ini ada teks bacaan. Coba anak-anak membaca. Nah, coba sekarang dibaca senap ya. Dibaca dalam hati yang ini, yuk. Sudah? Nah, ini dibaca. Nah, coba diperhatikan dari teks yang sudah kamu baca tadi, adakah kosakata baru yang kamu temukan? Kosakata, ayo coba dicari tadi. Dengan apa kosakata yang kalian temukan? Yang keras, Mbak? Jaring-jaring makanan. Mas Wawan apa? Predator. Apa Mas Rapa? Konsumen. Iya, Mbak. Siapa ini, Mbak Tanya? Produsen. Oke. Untuk itu anak-anak kita kan sudah mencari kosakatanya tadi. Nah, kita masukkan kosakatanya dalam LKPD. Temukan kosakatanya tadi apa saja. Nah,
laki-laki dan para perempuan. Ya, kita membagi kelompok dulu. Mejanya dirapatkan empat saja, yang putihnya yang 5 saja. Sekarang Bu Guru bagikan ini. Terus selanjutnya nanti, sebentar ya. Setelah kalian menemukan era kosakata tadi, anak-anak memasukkan kosakatanya dalam lembar LKPD nanti yang Bu Guru bagikan di sini kosakata. Ya, terus selanjutnya ada pokok pikiran dalam paragraf. Nah, tadi ada 3 paragraf. Setiap paragraf kalian cari pokok pikirannya tuh yang mana, bagaimana. Setelah kalian cari, masukkan ke dalam sini. Oke? Sampai situ dulu ya petunjuknya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan kelompok. Yuk, coba tadi tulis, dikerjakan. Dibaca 3 kali, dibagi tugas. Siapa yang membaca semuanya, ada yang menulis. Yuk. Ada kesulitan? Enggak.
kesulitan mencari pokok pikiran? Sudah selesai? Belum. Ada yang kesulitan? Nomor 1, kesulitan udah? Udah. Nomor 2, kesulitan bagaimana? Iya. Sudah selesai? Belum. 3 menit lagi ya. Nomor 1 Sudah. Nomor 2 Sudah. Oke, selanjutnya tugas kalian selanjutnya adalah nah, coba setelah kamu menemukan kosakata baru dan mengetahui artinya, sekarang coba buatlah peta pikiran sesuai petunjuk LKPD. Tadi kan sudah mengajarkan ini. Dari apa yang tadi yang kalian ketahui, yang kalian masukkan dalam kosakata ini, kalian buatlah menjadi peta pikiran. Ya, paham? Nah, kalian tuangkan di
sini. Yuk, dibuat. Kalau kesulitan temannya memberi itu sama-sama saling mengajarkan. Sudah.
benar. Coba kelompok lain diperhatikan. Halo. Hai. Halo, halo. Yuk Mas Rafa, yuk dibacakan namanya siapa, dari kelompok mana? Coba diperhatikan. Dari perwakilan kelompok 1 membacakan hasil diskusi. Ya, coba dibacakan hasil diskusinya dari kelompok 1 untuk kosakata yang ditemukan apa saja. Kelompok 2 mendengarkan. Konsumen, Terus, produsen, ya, rantai makanan, terus. jaring-jaring makanan, ekosistem. Oke, untuk pokok pikiran paragraf, coba dibacakan paragraf 1 apa ya? Keberuntungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Paragraf 2. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Untuk paragraf 3. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 1. Nah, sekarang duduk. Sekarang sama kelompok 2 maju. Perkenalkan namanya siapa, dari kelompok mana, mau apa, maju. Nama saya Mudir Arif Dari kelompok? dari kelompok 2. Ya, mau bacakan ini, yuk dibacakan. Kosakata baru 1 jaring-jaring, Terus? 2 produsen, 3 konsumen, 4 rantai makanan, 5 ekosistem. Oke, coba untuk pokok pikirannya. Paragraf 1 kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Terus? Paragraf 2 energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Paragraf 3 di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Oke, beri tepuk tangan semua untuk teman Abi. Nah, sudah dari membacakan ke depan sudah terus. Mari kita bahas untuk kosakata dari teks bacaan rantai makanan. Ini apa saja sih yang ada dalam teks ini kosakatanya? Mari kita bahas. Kosakata baru yang ditemukan ternyata ada 1, rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Hubungannya kas antara sekelompok produsen dan konsumen. Yang kedua, ada produsen. Nah, produsen itu apa? Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri seperti tadi. Apa produsennya, Pak? Padi. Yang ketiga, konsumen. Konsumen itu yang membutuhkan makanan, yang mengonsumsi makanan ini. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri. Yang keempat, mangsa. Ada di sini ada mangsa. Semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Yuk, yang ada lagi kosakatanya yang kelima, predator. Apa itu predator? Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Yang keenam ada tadi jaring-jaring makanan, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Nah, sekarang coba Bu Guru mau bertanya. Dari tadi pembahasan ada kosakata, ada produsen, ada jaring-jaring makanan, ada rantai makanan. Apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Siapa yang tahu jatuhnya? Rantai makanan. Apa, Mas? Makan dan dimakan. Iya, makan dan dimakan itu kalau apa
Nah, seperti ini coba perhatikan rantai makanan ya tadi ini. Nah, contoh rantai makanan itu ada ekosistem sawah. Nah, di sawah itu ada padi, ada burung, ada terus nih padi kan dimakan burung dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati jadi bakteri. Contoh lagi, ekosistem laut. Di laut itu kan banyak hewan ya. Di laut itu ada apa? Rumput laut. Rumput laut itu dimakan sama ikan kecil. Nah, ikan kecil itu dimakan lagi sama ikan besar. Ikan besar dimakan sama ikan hiu. Lama-lama ikan hiu punah mati jadi bakteri. Nah, untuk ekosistem kebun ada sayuran, ada sayuran itu biasanya kan dimakan ulat kan, terus lanjut ulat dimakan burung. Nah, burung itu dimakan sama kucing. Kucing lama-lama kan tua kan mati jadi bakteri lagi. Nah, coba berikan jaring tadi ya, contoh jaring-jaring makanan ini. Nah, coba perhatikan perbedaan secara umum antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah rantai makanan itu merupakan bagian dari jaring-jaring makanan atau rantai makanan hanya tadi seperti yang dikatakan Mas Raka, proses makan dan dimakan itu betul sekali dengan skala lebih kecil. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan proses atau sekumpulan dari rantai makanan dengan skala lebih besar dan luas. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita amati video berikut. Cek video. Halo, bertemu kembali dengan Bu Ina dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Oke, pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen, kemudian belalang berperan sebagai konsumen, kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa? Apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soalnya kita. Jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan bahwa
populasi ini apa tanaman bertambah apa berkurang? Populasinya jadi berkurang. Nah, jika ini apa populasi siputnya ini berkurang, apa yang akan terjadi pada populasi burung? Burungnya jadi bertambah naik apa berkurang? Berkurang ya, karena siput ini makanannya burung. Jika siput ini populasinya berkurang, jadi kan siput nggak punya makanan, jadi populasi siput apa burungnya ini jadi berkurang. Dan jika tadi kembali ke pertanyaan, siput ini bertambah, apa yang akan terjadi pada populasi burung? Naik apa turun? Apa? Tambah, berarti makanannya banyak. Si burung bagaimana? Naik. Yo, coba nih, lanjut lagi. Dimakan rubah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Ini yang ditanyakan ya. Kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga sumber makanannya melimpah, maka burung pun akan naik populasinya. Populasi burung naik nih, apa yang terjadi dengan populasi rubah? Ternyata karena sumber makanannya banyak, rubah juga akan naik. Nah ini ya, seperti ini. Nah, atau soalnya seperti ini, apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Ada rantai makanan di sawah, itu contohnya di ekosistem sawah ya. Di ekosistem sawah ada seperti ini ya urutannya. Kemudian karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya, ayah tidak suka nih. Kemudian ayah pengen mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang terjadi? Ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Dan tikus memang berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus menurun? Ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan pertama ular akan mati, disertai dengan elang mati, sehingga dalam ekosistem sawah tidak akan ada ular dan tidak akan ada elang. Atau bagaimana jika ular karena tidak ada makanan, maka dia akan pindah habitat, mungkin akan ke rumah warga untuk mencari makanan. Nah ini ya yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu. Dan kita tidak akan terlalu aneh jika ada berita-berita seperti ini. Tanaman terong diserang ular. Kenapa bisa diserang ular? Berarti ada yang salah dengan ekosistemnya. Mungkin karena di sini curah hujan yang tinggi, ularnya terlalu banyak. Nah, ternyata kalau ularnya terlalu banyak, apa yang terjadi? Tanaman terong diserang. Petani merugi. Petani nggak mau rugi nih. Bagaimana caranya biar ekosistem itu seimbang kembali? Jika mau seimbang kembali, maka predator untuk ular harus dibanyakin. Gimana caranya? Burung dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Nah, atau wabah ular bulu semakin luas. Nah, ular bulu luas kenapa? Mungkin karena burung-burung yang sering makan ular bulu ditangkap oleh manusia, kemudian diperjualbelikan simpan di kandang, sehingga ular bulu tidak bisa dimakan kembali oleh burung secara alami. Nah, kemudian ada juga tadi yang ular itu masuk ke pemukiman warga. Kenapa? Karena habitatnya ekosistem di habitatnya rusak, maka dia mencari habitat lain untuk tinggal dan mencari makan. Kayak seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jagalah keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari video tadi. Tugas kalian selanjutnya adalah membuat market rantai makanan sesuai petunjuk LKPD yang akan guru bagikan. Yuk, sekarang ya.
itu digunting dulu, nanti setelah digunting nanti baru ditempel-tempel. Paham? Tadi sudah tahu rantai makanannya dari kalau sawah itu produsennya tadi pertama apa? Padi kan? Nah padi tadi dimakan apa? Dimakan apa lagi itu? Kalau di ekosistem kebun itu tadi produsennya sawi ya. Nah sawi itu dimakan apa? Dicari itu. Jadi benar-benar. Semua keberanian tugas dalam kerja kelompok itu dia saling kekalahan apa? Setelah dipotong-potong nanti ditempel-tempel ya. Yuk di gunting-gunting. Ini nggak apa-apa deh, ini nggak apa-apa. Guntingnya jangan terlalu besar ya, ini nggak apa-apa. Dapat diperhatikan mengguntingnya jangan nanti begini saja nggak apa-apa ya. Ini saja toh. Loh, gini aja nggak apa-apa guntingnya. Nih udah yuk. Nah kalau anak panahnya ya harus apa sesuai bentuknya ya. Yuk. Jika sudah ada yang digunting, boleh bisa mulai menempelkan dengan menggunakan double tape itu. Ini tinggal gini toh mbak, ini kan disobek. Nah sudah ada yang di oh sudah rumputnya, tinggal digini kan ditempel gini, terus dilepas baru ditempelkan. Ditempelkan di mana? Sini, ini ya, ini disusun. Tinggal ditambah-tambahkan saja kalau sudah digunting. Jangan sampai ada yang lewatan ya.
Maju ke depan ya. Sini Mas, jangan kok mepet-mepet, malu Mas Papa. Nah, coba diperhatikan dari kelompok 1. Apa tuh? Kelompok 1. Marketnya apa? Membuat market apa? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah ada apa saja? Coba dijelaskan dari produsennya. Apa tuh dimakan apa? Dimakan apa? Yuk dijelaskan. Tadi dimakan tikus. Ya, terus. Tikus dimakan ular. Ya. Ular dimakan elang. Elang mati jadi jamur. Oke, beri tepuk tangan. Coba sekarang juga Mas Papa juga gantian kelompok 2 maju. Kelompok 2 ini membuat ekosistem apa? Ekosistem kebun. Produsennya siapa produsennya? Apa ini? Sawi, coba dijelaskan kepada kelompok 1 dan temanmu. Ini loh, produsennya dimakan apa terus dimakan apa? Sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan kucing, kucing mati menjadi Apa ini? Bak? bakteri. Bakteri. Oke, beri tepuk tangan. Anak-anak sudah mempresentasikan hasil apa? Hasil marketnya tadi. Nah, sekarang hasil market tadi coba dikumpulkan ke depan di mejanya buku sini. Kira-kira coba buku bertanya, ada tidak yang belum dipahami? Ya. Tentang tadi ekosistem itu ada ekosistem sawah, atau ada kebun, tadi yang kalian buat, terus ada tadi kosakata ramai makanan, ada yang belum dipahami? Ya. Cara membuat itu mana tadi sudah bisa semua? Ya. Oke, sudah dipresentasikan. Nah, sekarang saatnya ibu guru membagikan soal evaluasi. Sebelum soal evaluasi dibagikan, anak-anak kembali ke tempat duduk sebelumnya tadi seperti semula tadi ya. Bangkunya, mejanya ditata lagi. Seperti semula. Sudah seperti semua. Nah, sebelum mengerjakan soal evaluasi, anak-anak coba amati gambar ini market dari kelompok 1 ekosistem sawah. Coba amati apa yang terjadi jika konsumen 1 ini punah. Apakah akan berpengaruh dengan pada konsumen 3? Berpengaruh tidak? Iya. Bagaimana Mas Rafa? Berpengaruh? Iya, berpengaruh. Konsumen 1 ini apa? Tikus. Tikus, jika tikusnya ini punah, nggak ada tikus, apakah berpengaruh dengan konsumen 3 ini elang? Ya. Kan gini, tikus ini kan makanannya dari siapa? Dimakan siapa? Ular. Nah, berhubung tikus ini punah, nggak ada tikus, otomatis si ular ini nggak punya makanan. Akhirnya dia lama-lama punah. Dan jika ular ini punah, dan juga akan berakibat pada konsumen 3 tadi, elang nggak punya makanan. Jelas, langsung elang
Sudah mendapatkan semua tulis nama, kelas, nomor absen. Jika sudah menulis nama, boleh dikerjakan. Jangan terburu-buru, dikerjakan secara cermat, teliti. Soalnya kan ada bacaan, dipahami bacaannya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kumpulkan ke depan.
jelas ini ada bacaannya. Untuk tindak lanjutnya, nah dibuka sudah ketemu? Sudah. Ada bacaan. Dibuka lagi halaman 114. Sudah jadi rumah. Nanti untuk PR dikerjakan. Pagi buku tulis. Buku tugas. Besok pagi dikumpulkan. Nah, sekarang sudah tahu tugas untuk di rumah. Anak-anak boleh berkemas-kemas. Bukunya dimasukkan, dibereskan lagi. Bukunya dimasukkan semua ya. Sudah? Sekarang berdoa dipimpin siapa tadi? Oh iya, Mas Malen yang mimpin doa ayo. Siap, berdoa mulai. Selesai, kata guru. Hormat, gerak. Selamat siang. Untuk guru akhiri